Silakan, utarakan. Silakan. Oke ya, baik ya teman-teman, ini tamu nggak diundang malam hari ini, tapi nggak apa-apa kita layani aja tamu nggak diundang ini ya. Jadi ya teman-teman semuanya, Edis mengajak saya, kata Edis lebih baik ya kalau kita diskusi bahas Al-Quran ya. Al-Quran kan tidak pernah mempermasalahkan bla 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 agama sebelumnya, tapi yang dimasalahkan itu karena kesalahan penyembahan. Nah, jangan menyembah manusia. Nah, jadi banyak sebenarnya yang dimasalahkan Al-Quran itu tentang masalah ajaran kesesatan. Nah, daripada kamu menyarankan aku ya untuk membahas Al-Quran, lebih baik kita bahas agamamu. Karena kulihat video kamu berseliweran dengan Katolik. Ada kau bilang Katolik penyembah patung. Wah, kataku ini Edis nih tumben waras gitu loh. Tumben waras nih orang, saya pikir. Entah salah minum obat atau kayak gimana gitu. Kau menghantam Katolik berhenti nyembah patung. Habis itu ya berseliweran juga videomu lagi diskusi sama RK dan Joseph. Itu aja ajaranmu masih kagak jelas. Daripada kita bahas Quran, coba lebih baik kau bahas tentang internal kekristenan kamu. Kenapa nih Kristen kagak jelas? Kenapa Kristen yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia? Sama-sama dong. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia, ya sama aja dua-duanya gitu lah. Lebih baik kau bahas itu daripada kau mempermasalahkan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan udah jelas. Manusia, jangan kau menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah. Jelas itu udah. Jangan kau menyembah manusia. Karena nyembah manusia itu kekal dalam neraka. Nggak ada masalah lagi dengan Al-Quran itu. Tapi kalau lihat ajaranmu, satu sisi kau hantam Joseph, satu sisi kau hantam RK. Dulu-dulu kau hantam Bang Bobson dari Katolik. Ini nanti kau hantam pula Tritunggal, Islam pun kau hantam. Jadi kau itu banyak kali gitu musuh gitu Haris. Memang gak benar kau ini Des. Lebih baik kau pikirkan dulu ya teologi yang benar dalam Kristen tuh kayak gimana. Itu dulu yang kita bahas. Kalaunya dalam Islam kan jelas itu. Kalau kamu pun tanya, Sob, gimana konsep ketuhanan dalam Islam? Jelas jawabanku. Semua umat Islam pun jawabannya pasti ayat yang sama, yang kukasih gitu. Gak ada beda-beda jawabannya. Kalaunya di Kristen siapa Yesus? Kau bilang dia utusan. Yang satu bilang Tuhan. Yang satu bilang Nabi. Yang satu bilang manusia biasa. Yang satu bilang anak Maria. Jadi yang mana yang benar? Setiap Kristen ditanya 10, ada 11 jawabannya masalahnya. Kalau aja Islam kan ditanya ya teman-teman, siapa Allah dalam Islam? Mau Syiah, mau Sunni, mau Aswaja, mau Wahabi, mau apapun ya firqahnya itu, golongan-golongannya, pasti semuanya menyebutkan Allah itu Tuhan semesta alam. Gak ada yang beda dari mereka gitu. Gitu. Tapi kalau kita tanya, siapa Yesus? Unitarian, ya kayak Edis, utusan. Tritunggal, Tuhan. Ini aja dua nih aja udah bermasalah gitu. Jadi daripada kau bahas Quran yang jelas ya, ngapain lagi dibahas kejelasan kita orang? Lebih baik kamu ya membahas yang ketidakjelasan dari agamamu sendiri gitu loh. Itu kusarankan. Kamu kalau mau minta bantuan aku untuk berpikir, moga kamu waras gitu loh. Boleh. Ku bantu kamu buat mikir supaya kamu berhenti nyembah manusia. Gitu. Nanti ku bantu. Gampang. Ya. Jelas ya teman-teman kalau konsep ketuhanan dah jangan dipermasalahkan lagi di Islam tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluk, berarti bukan Tuhan, kan gitu. Itu jelas gitu lah. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kalaunya ada Tuhan yang diperanakkan ya, yang lewat selangkangan kata Agatha, pasti bukan Tuhan. Tuh ya. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad.
tidak ada yang setara dengan dirinya. Gitu. Ya teman-teman. Shadaqallahul azim. Silakan kau ngomong apapun dah. Ya silakan Sob, pakai waktunya dulu. Oke, ntar. Baik, saya tanggapi ya satu persatu. Jadi begini Sob ya. Jadi yang saya maksud begini Sob. Yang harus kita diskusikan itu adalah pokok-pokok yang dibahas oleh Al-Quran. Apa sih tujuan daripada kedatangan Al-Quran? Al-Quran datang membahas, mengkritik apa, itu yang kita bahas. Ya makanya ketika ada seorang Islam membahas isu-isu yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh Al-Quran, itu sesuatu yang agak aneh. Kenapa Sob? Karena begini, bayangkan Sob, banyak orang Islam datang membawa isu seputar Paulus. Katanya Paulus begini begitu, Paulus merubah-rubah. Di mana dalam Al-Quran Quran menyebut-nyebut Paulus? Gak pernah ada. Masa begini Sob, bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya lupa? Sob, mic-mu kalau kamu bergerak Bentar. Ya. Iya, berisik Baik. sekali. Oke. Jadi bagaimana mungkin Quran luput atau lupa menyebut-nyebut Paulus? Kan tidak mungkin. Kalau memang Paulus itu adalah orang yang merubah-rubah agama Kristen. Nah, ini kan yang sekarang banyak orang-orang Islam bahas. Paulus lah yang merubah-rubah, Paulus yang begini, Paulus yang bilang begitu. Loh, bagaimana mungkin Quran lupa ngomongin itu? Nah, kalau Quran sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, kalau Muhammad sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, artinya Quran dan Muhammad, Allah dan Muhammad memang tidak pernah mempermasalahkan Paulus. Begitu Sob. Nah makanya saya pengen sama Yusuf, cobalah angkat satu isu yang sungguh-sungguh dipermasalahkan oleh Al-Quran. Begitu. Nah, satu hal yang menarik nih Sob, tadi kamu bilang sama saya bahwasanya saya ada kontra dengan oknum, ya, dengan oknum orang-orang Katolik seperti itu. Nah, ini pas Sob, yang kamu katakan ini benar Sob. Jadi sebenarnya Sob, Al-Quran itu tidak pernah mempermasalahkan apa yang sungguh-sungguh dipercayai oleh orang Kristen. Tetapi Al-Quran datang itu mempermasalahkan orang-orang yang tidak paham agama Kristen. Contoh, saya kasih contoh. Begini Sob, di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang berbunyi seperti ini. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Wahai Isa, adakah kamu katakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku. Perhatikan, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik, Sob. Karena kalau misalnya kita membaca Alkitab dengan benar, tidak ada di situ bahwasanya orang-orang itu disuruh menjadikan Yesus dan ibunya Tuhan. Nah, siapa orang-orang ini? Nah, sebenarnya Sob, Al-Quran itu bermasalah dengan RK dan dengan Joseph. Harusnya kamu diskusi dengan mereka. Begitu loh. Harusnya lawanmu diskusi itu adalah orang-orang oones, ya, yang otaknya agak miring sebelah. Dan orang-orang seperti RK dan si Cecep. Karena mereka menuhankan ibunya Yesus. Seperti itu. Nah, makanya Quran itu, bahasa-bahasa Quran itu sebenarnya bahasa-bahasa yang menyerang golongan-golongan bidat di dalam kekristenan. Seperti itu, Sob. Kalau seperti ini diskusinya agak menarik, Sob. Ya. Nah, saya kasih contoh, Sob. Saya kalau berbicara soal Quran lebih dalam, nanti kamu terkaget-kaget, Sob. Yang ada di dalam pikiran saya itu apa Sob tentang Quran? Quran itu adalah sebuah dokumen-dokumen Kristen awal. Ya.
Kristen-Kristen dari Syria. Dulu nama Quran itu bukan Quran, tetapi Keryana. Nah, Keryana inilah yang asal muasalnya menjadi Quran dan akhirnya bercampur baur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Kita nanti panjang lebar Sob kalau berbicara soal itu. Tapi yang saya percaya adalah hal tersebut Sob. Jadi Quran datang memang bukan untuk menyerang apa yang dipercayai oleh agama sebelumnya seperti kata Quran, tetapi dia menyerang bidat-bidat di dalam agama-agama sebelumnya seperti itu. Tetapi sayang seribu sayang, ya, isi daripada Quran tersebut juga sudah bercampur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Seperti itu Sob, pembukaan dari saya. Nanti saya akan tunjukkan detail-detailnya. Ya, silakan Sob. Baik. Gede kali bacotnya ya teman-teman. Waktunya dulu. Ya kan? Baik ya, kita akan tanggapi ya apa yang dikatakan oleh Edis ya kawan-kawan. Jelas dalam Al-Quran itu kan udah tertulis ya. Buat apa Al-Quran? Banyak sebagai pemberi kabar gembira, terus peringatan bagi orang yang bertakwa, terus juga memperingatkan para kafirun kayak kamu kan kayak gitu. Jangan menyembah manusia, jangan menyekutukan Allah. Banyak gitu Al-Quran itu Des ya. Kalau mau dibahas untuk apa gitu, sebagai pemberi peringatan kan, pemberi kabar gembira, terus menyampaikan kebenaran. Kalau kamu aja buka Quran pertama kali di surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan kayak gitu. Kalau kamu baca Quran surah Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haq, kami utus kamu Muhammad dengan kebenaran, wa mubasyiram, ya di situ dikatakan Nabi Muhammad itu memberi kabar gembira. Wa basyira wa nadhira. Tuh. Sebagai juga peringatan, fadzakir innama anta mudzakir gitu. Banyak gitu. Jadi bukan cuma mempermasalahkan ajaran-ajaran sesat. Terus kamu meminta aku, seharusnya kamu diskusi sama RK. Karena ya seperti yang kamu katakan Al-Maidah ayat 116 itu ya. Nah, ketika Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kata kamu kan gitu. Ketika Allah berfirman menanya Nabi Isa, hai Isa, apakah kamu menyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu? Itu kan bukan untuk Kristen keseluruhan yang ditegur. Tapi apa? Sekte Mariamisme yang menuhankan ibunya. Ibunya Nabi Isa. Tapi kalau yang dikaji secara gramatika, ittakhiduni, itu semua kena. Mau sekte apapun termasuk kamu gitu. Karena kamu menuhankan juga Yesus. Kena ittakhiduni. Tambah wa ummiya ilahaini. Tuh, kamu kalau bahasa Arab sama aku modar rungkat kamu. Jangan kau lawanku pakai bahasa Arab gitu. Modar rungkat pasti nggak paham kamu. Jadi Des ya, yang kamu katakan itu ayatnya itu untuk semua sekte. Apalagi dalam Quran tuh ya. Kamu mempermasalahkan Yesus itu ya adalah Tuhan. Lalu apakah juga dipermasalahkan oleh Al-Quran? Dipermasalahkan Dis. Kamu lupa kah? Quran surah Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Atau banyak kan teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus adalah Allah. Kena dimasalahkan Quran. Ayat selanjutnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Atau kalau itu kau nggak kena sih, karena kau beda kan gitu. Yang kena RK, iya betul. Kau akui yang kena RK. Tapi bukan cuma RK yang kena, kamu pun juga kena yang dimasalahkan oleh Al-Quran gitu. Jadi Des ya, sadar-sadarlah ya. Lebih baik ya kalau kamu mau bahas Al-Quran, benahi dulu pemahaman kamu yang benar kayak gimana. Apakah kalian mau konsili dulu? Konsili Indonesia tahun 2026 menentukan bagaimana pemahaman Kristen yang benar di Indonesia gitu.
Apalagi kan kamu tuh punya rumah apologet katanya. Ya udah masukin aja ke rumah apologet. Ayo yang di Indonesia ke Amerika. Kita bahas Tuhan kita kayak gimana benarnya. Soalnya kita lagi kacau-kacaunya. Ya Kristen ini agama nggak jelas kan gitu. Aduh, belum lagi kalau aku tanya satu persatu kayak 32 bidadari, 32 perawan. Cara ngetes keperawanannya aja nggak tahu. Ah ini kan masalah-masalah dalam Bible itu masih banyak gitu loh. Lalu ngapain kamu bahas Quran? Sedangkan permasalahan di diri kamu itu lebih banyak gitu loh. Al-Quran itu hanya sebagai verifikasi gitu. Verifikasi kebenaran di kitab-kitab sebelumnya. Ya kalau ada nyeleweng dari kitab sebelumnya, ya ketahuan menambah, maka Al-Quran yang verifikasi. Betul deh, sebanyak penambahan. Kau buka aja, ya buka aja nanti kubukakan ayatnya. Quran surah Ali Imran ayat 78 habis ini. Nah, silakan kamu tanggapi kayak gimana. Bahas Quran oke juga. Tapi kalau mau bahas Paulus juga oke. Karena saya demen nih kalau bahas Paulus. Oke? Syukran jazakallah ya yang kasih gift. Baik. Makasih. Ya, saya tanggapi ya, Sup ya. Silakan, Sup, silakan. Ntar waktumu. Baik, saya tanggapi satu persatu. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kamu harus bisa membedakan apa itu Al-Masih dan apa itu Isa, ya. Di dalam Al-Quran, tadi kamu mengutip satu ayat yang berbunyi begini. Laqad kafara lazina, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Al-Masih, Isa putra Maryam adalah Allah. Coba, Sob. Di dalam agama Kristen mana yang mengatakan bahwa kalaupun ya kita anggap saja Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Yesus ya. Di agama Kristen mana yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa? Nggak ada, Sob. Nggak ada. Jadi sebenarnya, Sob, kalau kamu betul-betul mendetail ya, Sob ya. Sebenarnya apa yang dibahas di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah bagian daripada sekte-sekte yang sesat di dalam agama Kristen. Karena ada orang-orang Kristen tertentu yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa di surga. Padahal kalau kita membaca Alkitab, memang tidak benar itu. Tidak ada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Nggak ada. Seperti itu. Nah, kemudian juga, Sob, kamu mengatakan bahwa ada kata-kata, hai Isa, apakah engkau... Kita menganggap dulu ya, kita anggap dulu nih sosok Isa ini adalah Yesus yang dimaksud. Biar diskusi kita nggak nyambung. Karena kalau enggak, nanti diskusi kita nggak ada gunanya lagi. Nggak nyambung. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wahai Isa, adakah engkau berkata, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan lain. Nah ini, Sob, sebenarnya harus kamu diskusikan kepada orang-orang sekte-sekte Kolendrianisme itu yang menuhankan ibunya Isa. Contohnya siapa? Contohnya misalnya, kita kasih contoh. Kadang-kadang, Sob, biar kamu ngerti ya. Bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu sering sekali bahasa-bahasa yang sarkas. Contoh, saya kasih contoh. Coba, Sob, kamu tanya sama si Rokok Kudus dan si Cecep. Bilang begini, pertanyaanmu begini. Kenapa patungnya Maria besar, kemudian patungnya Yesus kecil gitu? Coba kamu tanya sama mereka. Lu itu pertanyaan bagus itu. Iya itu. Baik. Kamu bikin Yesus kecil, tapi Maria gede sekali. Begitu. Nah jadi, Sob, sebenarnya, Sob, Al-Quran itu biar kamu paham ya. Ini satu rahasia yang banyak orang nggak tahu. Baik itu Islam, baik itu Kristen. Jadi sebenarnya Quran itu, Sob, tadinya itu namanya itu Keryana. Apa sih Keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis dari Kristen-Kristen dari Syria. Nah, orang-orang Kristen Syria ini mereka menulis ya naskah-naskah yang isinya itu mengkritik, yang isinya itu melawan ajaran-ajaran bidat. Seperti itu. Nah, tetapi dokumen-dokumen ini kalian curi, kalian ambil, lalu kalian jadikan kitab suci dan kalian campur dengan agama-agama orang Quraisy.
Akhirnya apa? Akhirnya terjadi campur-campur agama gado-gado. Begitu sob. Jadi saya berkata kepada kalian, Mari kembali kita kepada ajaran yang benar. Seperti itu. Ajaran yang benar itu ajaran seperti apa? Marilah kita menerima Bapa di surga sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Dan dia telah mengutus juga anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dan anaknya ini juga harus kita jadikan sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Begitu. Dan juga ia telah mengutus Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudusnya ini pun harus kita jadikan Tuhan kita. Nah, bagaimana supaya itu bisa bersejalan seia sekata? Karena baik Roh Kudus, baik Sang Mesias, anaknya yang tunggal, berasal daripada Bapa di surga. Nah, ketika kita menjadikan Roh Kudus dan Yesus sebagai Tuhan kita, otoritas yang menguasai diri kita, sesungguhnya kita pun di saat detik yang sama menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, sebagai majikan kita, otoritas kita. Seperti itu. Jadi, itu bukan sesuatu yang musyrik. Yang musyrik itu adalah menjadikan yang lain sebagai Tuhan. Contoh, menjadikan Allah Tuhan negeri Arab sebagai Tuhan kita, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita, majikan kita yang mengatur hidup kita, maka itu sudah sesuatu yang musyrik. Begitu sob, itu yang benar. Seperti itu. Ya, silakan. Meninggal si Uncu. Ya, silakan sob. Ya. Kabar. Mulai. Bentar ya. Ini ada ininya teman-teman. Apa ini? Alasan udah mulai ya. Alasan. Ya sob, silakan sob. Bentar. Pencetlah. Ya. Baik Des, ya aku akan tanggapi kamu ya. Untuk permasalahan yang kamu sampaikan, udah mulai ngarang lagi, datanya nggak ada. Oke, saya tunjukkan Coba aja datanya. tunjukkan ya nanti datamu, ya tunjukkan. Ya, di mana datamu? Ya, terus apakah tertera ya di dalam sejarah Islam atau di dalam Al-Qur'an? Terus siapa kan pengarangnya? Jangan-jangan karanganmu, kan gitu. Pakailah data. Jangan kamu cuma ngebual aja dari tadi datanya nggak ada, mana aku percaya. Terus kamu mengajak aku dari kemarin, kembalilah. Ya, kita menuhankan Yesus. Des, nggak ada para nabi itu, ku bilang ya, mengajarkan menyembah manusia. Nabi mana ya yang mengajarkan menyembah manusia? Tunjukkan sama saya. Adam kah? Nuh kah? Abraham kah? Musa kah? Ezra kah? Salomo kah? Daud kah? Atau Yesus sekalipun? Di mana Yesus mengajarkan menyembah manusia? Lalu kamu minta aku ya agar menyembah manusia? Ya mimpilah. Kalau kau nyembah manusia sesat, jangan ajak-ajak aku. Ya, ajak teman-teman Kristen yang lain gitu kalau mau nyembah manusia. Kalau aku anti penyembahan berhala, penyembahan manusia gitu. Nah, terus tentang masalah Maryam. Ya, seharusnya kamu tuh serang RK yang patung Bunda Marianya gede kali kata kamu daripada Yesus. Terus kamu memframing ayat Quranku tadi sedikit. Baik, ku jelaskan ya. Nih, kalau aku berdata, nih. Ini kan yang kamu bawa nih. Nah, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 116 ya. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni. Kamu paham enggak ittakhiduni ini? Ittakhidu itu ya dis ya, yang menjadikan tuh. Jadikanlah aku, ittakhiduni. Jadi ya fi'il amar ya, memerintahkan untuk Nabi Isa itu dijadikan atau Yesus itu dijadikan Tuhan. Apapun sektenya, apapun golongannya, bagaimanapun pahamnya, apabila menjadikan Yesus itu Tuhan, maka sesat. Oh, ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Bukan cuma sekte Mariamisme yang ada di Arab yang ditegur, tapi keseluruhan Kristen yang ditegur. Ittakhiduni.
semua Kristen yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Itu ya. Termasuk kamu gitu. Maka dari itu tobatlah, berhentilah menyembah manusia. Udah dibilang, para nabi nggak ada mengajarkan menyembah manusia. Hanya satu-satunya Paulus yang ajarin nyembah manusia. Nabi terdahulu nggak ada ngajarin nyembah manusia, apalagi Nabi Muhammad. Wah, nggak ada, anti banget beliau terhadap berhala, apalagi terhadap penyembahan manusia. Jadi kayak gitu, Des, ya. Jangan kamu salah menyembah. Hidup cuma sekali gitu. Nah, kalaupun masalah internal kamu, aku nggak mau bahas. Yang jelas aku minta datamu, di mana kata kamu tadi, ya, yang seperti yang kamu katakan. Kayak aku kan berdata. Quran surah Maryam ayat 116. Terus kosakatanya ku bahas. Terus Al-Quran sering ku bawa dari tadi. Dari tadi aku belum ke Bible-mu loh. Ya, belum. Belum aku ke Bible-mu. Kalau aku ke Bible-mu panik, nanti kamu susah jawab. Gak apa-apa, ya aku defend dulu ya. Untuk apa menjawab semua tuduhanmu? Agar apa? Kawan-kawan yang menonton, Kristen yang menonton, oh ternyata ini ilmu edis. Ya suka ngibul, kan tahu. Ya 13 tahun gak ada buktinya bisa baca. Tapi ya kayak gimana? Urusin kitab orang. Lebih baik, makanya ku bilang ya, urusin gontok-gontokan internal kamu. Itu aja. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia. Sesat dua-duanya. Kamu sesat, RK dan Joseph juga sesat, sama ya. Nah, urusin lah internal kamu, oke? Silahkan tuh ngomong apa lagi kamu? Ya. Baik ya Sup ya. Jadi permasalahan ya atau bukti-bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan milik orang Islam, itu mana waktunya Sup? Belum muncul, tunggu. Oke, sebentar. Baik ya, saya baca ya teman-teman ya. Saya tanggapi. Jadi teman-teman, apa sih bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sendiri sebenarnya aslinya bukan milik orang Islam? Buktinya adalah bahwa sampai hari ini orang Islam itu tidak tahu apa sih arti Al-Quran itu. Iya, nggak tahu. Jadi kalau teman-teman baca, saya bukakan satu ini Sob ya, nih. Ini adalah pandangan-pandangan orang-orang Islam sendiri tentang sebenarnya Quran itu apa. Nih, bayangkan. Dari mulai lambang, nama kitab, itu mereka tidak tahu. Perhatikan nih Sob. Asal kata Al-Quran, benarkah dari bahasa Arab nih? Udah dipertanyakan ini oleh orang Islam sendiri. Apa iya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab? Nah, memang kalau Uncup, ya karena biasa di pondok pesantren ya nggak ngerti hal-hal beginian. Ya. Begini Sob. Jadi ya bayangkan nih, perhatikan Sob. Ada berbagai macam tafsir, ya. Ada berbagai, perhatikan nih. Jika dilihat secara bahasa etimologi, sebagian besar, perhatikan, sebagian besar ulama berpendapat Sob, bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Tapi ada juga yang berpendapat lain, bukan, artinya bukan itu, salah mengatakan begitu, ya. Perhatikan, di dalam bukunya nih, perhatikan. Namun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kata turunan dari lafal seperti di atas, melainkan sebuah nama, isim alam bagi kitab suci ini, sebagaimana nama Taurat dan Injil. Pandangan yang terakhir ini dianut oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Syabuni. Ya, tahun 2016 halaman 14. Hal ini juga dianut oleh Imam Ibnu Katsir sebagaimana dijelaskan dalam Syarh Al-Syatibiyah, ya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab Ibnu Katsir membaca kata Al-Quran tanpa hamzah. Perhatikan, nggak ada hamzahnya. Tetapi orang Islam sekarang kata Al-Qur'annya itu ada hamzahnya. Kita tahu huruf hamzah itu aslinya kan huruf belakangan, huruf yang ditambahkan kemudian. Gak ada itu aslinya, gak ada.
Jadi dari sini saja udah ketahuan sob bahwa nama katanya aja udah nggak jelas itu dari mana. Ketahuanlah bahwa Quran sesungguhnya bukanlah apa yang dijelaskan oleh orang Islam selama ini dari kata qara'a begitu, enggak ya, atau mengumpulkan atau membaca. Jadi asal usul kata Quran sendiri sudah bermasalah di dalam agama Islam. Nah, tetapi sob ya, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa kata Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya sob belajar sama ahli kitab. Seperti kata Quran itu sendiri, suruh nanya sob, tanya ahli kitab, tanya pembaca Taurat, tanya pembaca Injil. Nah, sebenarnya sob, Quran itu berasal dari bahasa Syria, bahasa Aram. Apa sih? Dari kata apa? Dari kata keryana. Apa keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis yang dipakai oleh gereja-gereja Syria. Saya kasih contoh. Contoh ada yang paling bukti adalah, yang paling nyata adalah kata alif lam mim. Alif lam mim. Apa artinya? Sampai sekarang orang Islam gak ada yang tahu. Padahal arti alif lam mim itu artinya alem. Apa alem itu? Di dalam bahasa Syria artinya tenanglah, heninglah, diamlah. Itu biasa diucapkan di dalam liturgi Kristen Syria ketika memulai ritus-ritus persekutuan. Artinya, mulailah hening, heninglah, tenanglah, karena akan dibacakan kepada kalian naskah-naskah kitab suci. Itu artinya. Kalau kalian tanya sama orang Islam apa arti alif lam mim, sampai sekarang gak ada jawabannya, hanya Allah yang tahu. Kajian-kajian seperti ini belum ada. Wah, mana tahu orang pondok pesantren. Gak tahu. Coba sob, kalau ada orang Islam yang ngerti alif lam mim, saya lompat dari Monas. Nah, silakan. Meninggal. Nanti kalau aku tunjukkan kitab ulamanya meninggal pula kamu. Arti alif lam mim itu ada. Jangan salah. Tapi aku mau tanggapi dulu yang lebih penting dari omongan kamu, ya. Baik ya teman-teman. Des ya, datanya di mana? Kau berdata atau tidak tuduhanmu? Dari tadi ku minta data. Di mana? Seperti yang kamu katakan, datanya di mana? Tiba-tiba kamu nyosor ke NU online. Tuduhanmu tadi yang di awal mana? Ya, Al-Quran itu katanya berasal bukan dari umat Islam. Itu kan tuduhan. Di mana datanya itu? Itu yang kutagih pertama. Nih ya, pertama. Karena kamu sendiri yang ngomong. Yang kedua, tadi kata kamu, belajarlah kepada ahli kitab. Itu ayatnya di mana? Tunjukkanlah samaku. Nanti biar ku jelaskan. Sebenarnya aku tahu gitu, tapi aku mau tes kamu sebenarnya. Tahu nggak di mana datanya gitu? Di mana datanya? Terus ya yang kamu omongkan itu di mana? Tunjukkan ke publik gitu. Mari ajari publik yang jujur gitu. Maka dari itu apa yang kamu omongkan, kedustaan kamu akan kupatahkan malam ini, gitu loh. Makanya tunjukkan dulu sama publik, ya nanti akan kubahas literasi kamu tuh. Terus kosakata Quran, katanya bingung. Loh. Edis ya, dia tidak paham rupanya teman-teman, ya. Tidak paham tasrif Arab. Kalau kita melihat ya Al-Quran, pengertian Al-Quran itu berasal secara bahasa diambil dari kata apa? Diambil dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u. Tuh ya. Qira'ah. Yang artinya sesuatu dibaca. Udah jelas. Tadi pun ya kalau kamu membawa NU online di sini, ini kan NU online yang kamu bawa nih ya. Nih, ya. Banyak ulama berpendapat secara
secara bahasa ya tetap qoro'ah. Kau jujurlah ngambil web orang itu, ya. Kau bacakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia yang menjaganya dan dia pula yang memeliharanya. Jadi kalau hanya kosakata Al-Quran lebih banyak pendapatnya qoro'ah ya qoro'u ya hadis ya, yang kamu pun kagak paham tasrifnya ya. Coba kamu tunjukkan Al-Quran berasal dari bahasa apa secara tekstual gramatikanya. Ayo, karena jelas ayatnya. Kan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kata kamu bukan dari Arab, bukan milik Islam, berarti bahasa di luar dong. Bahasa apa Quran? Lalu bagaimana gramatikanya? Mencret kau, Bong. Kau bikin-bikin tuduhan tapi nggak ada dasarnya, ya mencret nanti des ngawurmu. Jelaskan, ada nggak dia ilmunya menjelaskan gramatika sama saya ya teman-teman? Terus datanya di mana, tuduhannya? Terus kata kamu belajar kepada ya pemegang kitab sebelumnya, itu ayatnya di mana? Kamu tampilkan dulu, meskipun aku tahu gitu. Tapi setidaknya aku ngajarin kamu untuk diskusi berdata. Jangan cuma omon-omon gitu. Kalau omon-omon pun aku bisa, ya. Kalau omon-omon, jadi jangan omon-omon doang. Tunjukkan datanya gitu. Habis ini aku akan ke Bible, ya. Cuma belum aja. Aku mau kita bahas dulu Islamnya lebih banyak. Karena itu lebih penting bagiku, ya. Lebih penting bahas Islam, bahas Quran daripada bahas kitabmu. Ngapain aku bahas yang kayak gini kitabmu nih ya? Ada kata Allah ya dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 teman-teman. Di ayat 78 itu dikatakan ya bahwa Ali Imran ayat 78 nih ya, aku bukakan aja buat Edis nih ya. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Kata Allah apa ya? Dan sungguh di antara mereka ada niscaya segolongan orang ya yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu dari Alkitab gitu. Padahal itu bukan Alkitab dan mereka itu berkata bahwa itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Jadi di sini kamu ketahuan dustanya. Ngapain ku bahas kitab dusta gitu. Jadi aku lebih memilih ya menjelaskan Islam secara rinci dulu biar kawan-kawan Kristen paham, dan masih banyak Islam yang juga perlu pengajaran. Habis waktumu, Sob. Habis waktumu. Baik. Sedetik 2 detik. Baik ya. apa-apa. Tadi kita tadi masih menunggu si Uncup mengartikan alif lam mim, tapi ketahuan si Uncup nggak bakal bisa. Sob, sebenarnya kalau kamu mau jujur ya Sob ya, kamu harus mengakui Sob bahwa kata Quran itu sendiri itu kata-kata yang sampai sekarang itu belum terpecahkan. Bayangkan imam ya, sekelas imam yang di mazhab terbesar dalam kalian tuh Imam Syafi'i itu tidak mengartikan bahwa Quran itu berasal dari kata qoro'a. Aduh udah saya bacakan lo tadi Uncup, jangan diulang-ulang lagi lah, saya malas ngulang-ulang lagi. Imam Syafi'i itu mengatakan lafaz Quran itu bukan merupakan turunan dari bahasa Arab. Quran itu sama seperti Taurat dan Injil, nama kitab gitu aja. Saking bingungnya Imam Syafi'i, makanya nggak ada hamzahnya itu. Menurut dia seperti itu. Lafaz Quran itu aslinya tidak ada hamzahnya. Nah, sekarang Sob, saya akan buktikan bahwa sebenarnya Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Itu dibuktikan dari Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Dikatakan begini, sesungguhnya kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, kata-kata kami turunkan dalam bahasa Arab itu mengindikasikan bahwa Quran tadinya memang bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana, Sob, contoh sederhana. Saya ingin mengirimkan kepada kamu sebuah dokumen
dokumen ini, contoh dokumen misalnya kita anggap dokumen apa ya? Contoh cerita Harry Potter. Ya, saya bilang begini, Yusuf, saya kirimkan kepada kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Harry Potter aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Makanya saya katakan kepada kamu dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Saya kasih contoh lain. Misalnya kita pergi ke toko buku. Ya, misalnya taruhlah kita ke Gramedia. Di Gramedia ada tulisan begini, Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa kok ada kata-kata dalam bahasa Indonesia? Karena aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, setiap buku yang menuliskan dalam bahasa A supaya kamu paham, itu menjadi bukti kuat bahwa aslinya buku itu bukan dalam bahasa itu. Coba, kalau kamu nggak percaya begini, Sob. Misalnya kamu di Kalimantan, misalnya Kaltim Pos misalnya. Ada nggak Kaltim Pos itu ngomong sama pembacanya bilang begini, koran Kaltim ini saya tulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Pernah nggak dia bilang begitu? Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang itu udah bahasa Indonesia kok. Ngapain? Begitu loh. Maksudnya begini, kata-kata saya ngomong kepada kamu atau saya kirimkan kepada kamu dalam bahasa ini, itu mengindikasikan bahwa dokumen itu aslinya bukan bahasa tersebut. Nah, itu contoh. Kemudian sebenarnya itu dikuatkan dengan ditemukannya kurang lebih 200-an bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran yang sampai detik ini orang Islam nggak tahu itu apa. Nggak tahu dia. Contoh, saya kasih contoh. Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Orang Muslim sampai sekarang tidak ada yang tahu. Terus, misalnya apa lagi? Ya, misalnya kata-kata yang di dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ada kata-kata yang artinya sampai sekarang orang Muslim tidak tahu itu. Ada yang bilang, oh itu nama bukit, oh itu nama anjing, oh itu nama ini, banyak sekali. Dan sebenarnya hal itu juga diakui, Sob. Diakui oleh Quran sendiri. Al-Quran membuat ayat dengan mengatakan, sesungguhnya di dalam Quran tersebut didapati kata-kata atau ayat-ayat mutasyabihat yang seorang pun tidak tahu artinya. Bayangkan, Sob. Quran ngomentari isi Quran sendiri. Di dalam Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak seorang pun mengerti. Loh. Gimana? Silakan, Cuk, tanggapi. Silakan. Nis, sebelum ini, aku mau kasih tahu kamu dulu. Aku kena pelanggaran gitu. Bolehkah kita ulang? Bukan ngelesnya lihat kamu sendiri. Ya. Oh, aku ini bukan kamu. Tuh. Cuk, ngeles. Pelanggaran. Ya. Enggak, jadi kayak gini. Aku akan jawab dulu, habis itu aku rungkat. Masuk lagi, maksudku kayak gitu. Ya, sudahlah, silakanlah. Uncup takut ya. Ya udah, Sup. Cara takut gini, ya aku jawab 5 menit, habis itu aku rungkat bentar, masuk kembali giliran kamu gitu, oke? Ya dirungkat aja dulu, langsung naik. Nanti kalau dilanjutin juga percuma, kena batas juga di sana. Rungkat Masuk dulu. kayak gitu. Ya, rungkat dulu baru nanti naik lagi. Oke lah, kalau kayak gitu. Ya udah, Ya, aku rungkat silakan. dulu, habis itu Ya, silakan. diundang nanti ya. Ya, silakan. Oke, teman-teman semuanya.